Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan warta lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 27 Maret 2022. Demikian. 1. Kebaktian Minggu Prapaskah 4. Kebaktian Minggu Prapaskah 4 27 Maret 2022 dilaksanakan secara onsite di gereja pukul 7 dan pukul 9 pagi. Saudara dimohon untuk memastikan dalam kondisi sehat, diutamakan yang sudah menerima vaksin, dan wajib memperhatikan serta menaati protokol kesehatan, supaya kita dapat berbakti dengan aman dan nyaman. Bagi saudara yang oleh karena protokol kesehatan tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja, maka saudara bisa mengikuti kebaktian online mulai pukul 7 melalui YouTube channel GKI Gondomono Semarang. 2. Persekutuan doa harian. Persekutuan doa harian dapat saudara ikuti setiap hari mulai pukul 19 via YouTube channel GKI Gondomono Semarang. 3. Persekutuan gabung komisi. Persekutuan gabung komisi usia lanjut, dewasa, dan dewasa muda akan dilaksanakan pada hari Selasa 29 Maret 2022 pukul 19 via Zoom meeting. Mohon keikutsertaan saudara. 4. Persekutuan Jemaat. Persekutuan Jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis 31 Maret 2022 pukul 18 di gereja. Mohon kehadiran saudara. 5. Perjamuan Kudus Jumat Agung. Perjamuan Kudus Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 April 2022 pukul 7 dan 9 dilayani oleh Pendeta Supatmo. Saudara yang telah baptis anak, baptis dewasa atau sidi, serta tidak berada di bawah pengembalaan khusus dimohon untuk mempersiapkan diri. 6. Peneguhan penatua. Bila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka akan diteguhkan sebagai penatua dalam diri. 1. Bapak JJ Wokas diangkat ulang. 2. Bapak Bartimeus Mudova. 3. Bapak Triadi Cahono. Pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 9 dipimpin oleh Pendeta Supatmo. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan PKJ 14 bait 1 dan 2. Selamanya, ku nyanyikan selamanya.
Kebaktian Minggu Prapaskah keempat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih dan damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri kasih agung Kristus yang mengampuni, mendampingi, dan mendamaikan melalui Roma 5 ayat 8 dan 10. Demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya.
Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, Engkau telah memberikan kasih yang luar biasa. Kasih yang mau menggantikan kami menerima hukuman dosa. Kasih yang menderita untuk membebaskan kami dari belenggu dosa. Kasih yang mau mengampuni kami dari dosa-dosa kami, sehingga kami pun juga boleh diubah kehidupan kami menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kasih yang senantiasa menguatkan kami, sehingga kami dimampukan Tuhan menjalani hidup dengan baik. Tuhan Yesus, agar kami sungguh-sungguh mendapatkan kasih Tuhan yang luar biasa itu, sehingga pengampunan, pemulihan hidup, dan kekuatan kami dapatkan. Perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, dan dengan sukacita saudara, mari kita menerima berita anugerah yang akan saya baca dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai ayat 18. Demikian saudara. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah saudara berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ini ku
Saudara dikasih Tuhan, tibalah kesempatan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saudara, mari kita berdoa untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, telah kami mengalami kasih-Mu yang paling agung itu, berilah kesempatan kami ya Tuhan, untuk membagikan cinta kasih-Mu itu kepada orang-orang sekitar kami, sehingga kami juga boleh mengampuni mereka, boleh menerima mereka apa adanya, sehingga kami pun juga berrukun, saling mengasihi, dan hidup bahagia seorang terhadap yang lain. Kami juga rindu ya Tuhan, agar cinta kasih itu senantiasa kami rasakan, kami alami, dan bisa kami bagikan. Perkenanlah kami untuk membuka hati kami, membuka kehidupan kami, supaya kami dimampukan Tuhan untuk membaca, untuk merenungkan, dan untuk menemukan cinta kasih Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami pun juga dimampukan Tuhan untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan Tuhan ini, dan kami minta bimbingan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 24. Demikian saudara. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu pada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah terbaik. Ayah kata itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia
dan malah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan jadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Demikian jauh pembacaan sabda Tuhan, saudara. Yang berbahagialah kita yang setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Saudara dikasih Tuhan, untuk menggambarkan betapa Allah Bapa itu mengasihi umatnya, Tuhan Yesus membuat atau memaparkan 3 perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, dan juga tentang perumpamaan anak yang hilang. Sedang dikasih Tuhan, dalam perumpamaan anak yang hilang, di situ diterangkan bahwa ada seorang ayah yang mempunyai 2 anak. Kemudian di Alkitab disebut si sulung dan si bungsu. Kita bisa melihat, saudara, ayah dari perumpamaan anak yang hilang itu merupakan ayah yang sangat dekat dengan kedua anaknya dan sangat mengasihi kedua anaknya. Senantiasa mau mendengarkan apapun yang dirindukan dan diinginkan oleh anaknya. Terbukti, saudara, ketika si bungsu meminta untuk dibagikan hak warisannya pada belum waktunya, dengan bijak sang ayah itu membagi warisan dan benar-benar memberikan warisannya kepada si bungsu yang pada waktu itu meminta hak warisannya. Saudara dikasih Tuhan, betapa sedihnya sang ayah melihat si bungsu berjalan keluar dari rumahnya, menjauhi dirinya. Betapa sedihnya sang ayah yang mendapatkan kenyataan bahwa anaknya tidak lagi mengalami cinta kasihnya di dalam kehidupannya pada waktu itu. Sudah dikasih Tuhan, diceritakan bahwa si bungsu pergi ke negeri yang lain, dan di sana dia berfoya-foya menghabiskan apa yang dia miliki, dan dalam waktu yang singkat semua yang dimiliki habis. Dan Alkitab mengatakan si bungsu dalam keadaan yang melarat dan mengalami penderitaan yang luar biasa, sampai mau mengisi perutnya saja tidak ada yang memberikan makanan babi kepadanya. Kita bisa membayangkan, saudara, betapa berbedanya kehidupan sang bungsu ketika dia menjauh dari ayahnya, ketika dia tidak lagi merasakan cinta kasih ayahnya di dalam hidupnya. Hidupnya hancur. Saudara dikasih Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita hidup di dalam cinta kasih Allah, ketika kita hidup dekat dengan Allah, kita akan kuat, kita akan berkecukupan dalam sesuatu, dan kita pun akan mengalami kehidupan yang bahagia, kehidupan damai. Tetapi sebaliknya, saudara, ketika kita mau melenceng dari kehendak Tuhan, ketika kita tidak di dalam cinta kasih Allah,
karena pelanggaran kita, maka hidup kita pun juga akan hancur seperti kehidupan si bungsu tadi. Lalu pertanyaannya saudara, agar di dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami cinta kasih Allah itu terus-menerus, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama saudara, mari kita meyakini bahwa Allah Bapa kita itu adalah Allah Bapa yang senantiasa ingin mengasihi kita. Saudara, sama seperti ayah dalam perumpamaan tadi. Dia sangat mengasihi kedua anaknya dan memberi yang terbaik kepada kedua anaknya. Demikian juga dengan Allah Bapa kita. Dia juga Allah yang senantiasa mengasihi kita dan memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, ketika kita senantiasa mengalami cinta kasih-Nya, maka dalam kekurangan kehidupan kita, Allah Bapa akan mencukupinya. Ketika kita berada dalam dosa, saudara, Allah Bapa yang mengasihi kita itu akan senantiasa menegur kita dan mengampuni, menerima kita kembali di saat kita sungguh-sungguh mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Sehingga saudara, dalam segala keadaan kehidupan kita, Allah Bapa akan tetap dekat, tidak membiarkan kita berjalan sendirian, dan Allah Bapa akan memastikan keadaan kehidupan kita senantiasa baik dari hari ke hari. Kemudian yang kedua, saudara, agar kita sungguh-sungguh merasakan cinta kasih dari Allah Bapa, yang kedua adalah mari kita menjadi orang-orang yang bersedia mendekat kepada Allah Bapa. Sama seperti si bungsu tadi, saudara. Ketika dia menyadari bahwa hidupnya melarat, hidupnya hancur, hidupnya susah dan bahkan menyedihkan, dia mulai ingat dengan keadaan rumahnya. Dia berpikir, di rumah ayahku banyak orang-orang upahan yang berlimpah makanan. Mereka adalah orang-orang yang dipelihara oleh ayahku, dicukupi segala kebutuhannya oleh ayahku, karena mereka mengalami cinta kasih ayahku. Sementara aku yang anaknya di sini mengalami keadaan hidup yang menyedihkan. Kemudian si bungsu berpikir, kalau demikian, aku akan pulang kepada ayahku, aku akan mendekat kepada ayahku, aku akan minta ampun kepada ayahku, dan aku menerima apapun keputusan ayahku. Walaupun ayahku tidak lagi menggapai sebagai anak, tetapi orang upahan. Yang paling penting, aku ingin merasakan kembali cinta kasih ayahku di dalam hidupku. Dan betul saudara, ketika si bungsu pulang, dia semakin dekat dari rumahnya. Ternyata sang ayah itu sangat menantikan kedatangan si bungsu, sangat merindukan anaknya hilang itu kembali ke pelukannya. Dan ketika sang ayah melihat si bungsu itu, dia berlari mendekat dengan sukacita. Dia memeluk si bungsu itu dan dia minta kepada pegawai-pegawainya untuk mengadakan pesta sebagai ucapan syukur bahwa anak yang hilang telah kembali ke pangkuannya, ke pelukannya. Saudara Tuhan, demikian juga dengan kehidupan sehari-hari. Agar kita senantiasa mengalami cinta kasih Tuhan, yang kedua adalah mari kita hidup semakin dekat dengan Tuhan. Artinya, saudara, kita menjadi orang-orang yang mau diubah oleh Tuhan.
bersedia berdamai dengan Tuhan, bersedia mempunyai hubungan yang lebih baik dengan Tuhan, memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, dan memakai seluruh kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ketika hati kita melekat pada Tuhan dan kehidupan kita memuliakan nama Tuhan, maka cinta kasih Tuhan itu akan terus-menerus kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, saudara, agar cinta kasih Tuhan itu kita alami dan dialami orang-orang sekitar kita adalah mari kita menjadi seorang yang mau membagikan, mau meneruskan cinta kasih Tuhan itu kepada orang-orang sekitar kita. Saudara, ketika kita merasakan cinta kasih Tuhan, maka kita pun diminta untuk mengasihi orang-orang sekitar kita. Ketika kita mendapatkan pertolongan Tuhan, kita pun diminta untuk menolong, untuk mendampingi, untuk menguatkan orang-orang sekitar kita. Ketika kita mendapatkan dan mengalami berkat-berkat Tuhan, kita pun juga diminta untuk berbagi berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga saudara, ketika kita menyadari bahwa Tuhan Allah kita itu begitu mengasihi kita mau datang kepadanya, mau diubah menjadi lebih baik dari hari ke hari, dan kita mau meneruskan cinta kasih Allah, cinta kasih Tuhan kepada orang-orang sekitar kita, maka saudara, kehidupan kita pun akan baik, akan rukun, akan bahagia dari hari ke hari. Saat ini bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita panjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk cinta kasih yang senantiasa kami alami, kami dapatkan dalam kehidupan kami. Setelah kami menerima dan mengalaminya, mampukan kami ya Tuhan untuk mewujudkan cinta kasih itu kepada orang-orang sekitar kami, sehingga cinta kasih itu sungguh-sungguh merukunkan, membahagiakan, dan memampukan kami untuk saling mengampuni dan menerima seorang terhadap yang lain. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Bila mereka Tuhan dampingi, Tuhan kuatkan imannya, dan Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang bergumul. Bila Tuhan juga memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar terbaik dari pergumulan yang mereka hadapi. Berdoa untuk kami sekeluarga ya Tuhan. Biarlah cinta kasih Tuhan itu terus-menerus kami alami, merukunkan, mencukupkan, dan membahagiakan kami sekeluarga.
Berdoa untuk anak-anak yang saat ini sedang atau mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir sekolah. Biarlah mereka boleh belajar dan mampu mengerjakan soal dengan baik. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kondisi khususnya kota Semarang yang semakin membaik. Dan kami rindu, biarlah keadaan yang semakin membaik ini terus-menerus kami alami. Dan kami pun juga rindu pandemi corona berakhir atau menghilang dari kehidupan kami. Berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, biar cinta kasih boleh dirasakan dan dialami oleh jemaat dan masyarakat sekitar gereja. Berdoa di GKI Gondomono ya Tuhan, mampukan kami terus melayani jemaat dan masyarakat sekitar kami, sehingga keberadaan gereja GKI Gondomono semakin berkat bagi jemaat dan masyarakat. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca 1 Tawarikh 16 ayat 29 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 00 00 998 995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan gereja. Marilah saudara dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Ya Allah, pemberi segala karunia yang baik dan sempurna, kami mengakui kelimpahan berkat-Mu yang kini sebagian kami persembahkan dan baktikan kepadamu. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan menerima ini dan memberkatinya untuk pekerjaan gerejamu dan perluasan kerajaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan
dikasih Tuhan, kita telah mengalami cinta kasih Tuhan. Untuk itu, mari kita wujudkan cinta kasih Tuhan itu dengan saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara kini dan selamanya. Hosiana. Amin.